Sedih banget baca penelitian yang bilang bahwa ternyata kebanyakan anak Indonesia itu bisa baca tapi nggak bisa memahami konteks apa yang dia baca. Dan hanya sekitar 5% dari seluruh pelajar Indonesia yang bisa berpikir out of the box alias berpikir kreatif. Sedih banget. Dan enggak, ini bukan kegagalan anak Indonesia. Ini adalah kegagalan sistem pendidikan kita dan kegagalan kita sebagai orang tua. Kita yang terburu-buru dan pengen anak kita cepat-cepat bisa baca tulis tanpa memelihara minat belajar anak kita. Jadinya ya gini, anak kita bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dia baca. Anak kita bisa nulis tapi nggak betah lama-lama belajar. Anak kecil-kecil udah bisa baca tulis hitung tapi fokusnya pendek. Baru belajar bentar udah pegang HP. Baru belajar bentar udah main sama temennya. Baru belajar bentar capek. Kenapa bisa kayak gitu? Karena daya belajar yang lemah. Kenapa bisa melemah? Karena kadang-kadang secara nggak sadar kita para orang tua dan lingkungan anak melemahkan daya belajar anak dengan kalimat-kalimat seperti ini. Itu tulisannya kurang rapi, yang rapi dong. Masa kayak gitu aja nggak bisa? Udah dicontohin berkali-kali, kayak gini caranya. Ih, kamu mah lelet banget. Kamu kok gambar terus, mau warnai terus? Ih, belajar nulis huruf dong, ayo. A, B, C, ayo, jangan gambar terus, nanti gak ada gunanya. Belajar nggak? Kalau nggak, belajar ya, nanti mama top upin game yang baru, ayo. Sebenarnya memelihara minat belajar anak itu sederhana. Orang tuanya mencontohkan bahwa orang tuanya tiap hari belajar, orang tuanya tiap hari baca, orang tuanya bersedia untuk hadir belajar bareng sama dia. Yang jadi persoalan, kita sebagai orang tua ngerasa bahwa kita ini udah gak punya masa depan lagi. Jadi kita gak perlu belajar. Yang perlu belajar itu cuma anak kita karena masa depannya masih panjang. Padahal salah satu hal yang mendorong minat manusia untuk belajar adalah harapan. Kalau kita sebagai orang tua punya harapan untuk maju dan terus belajar, nanti anak akan meniru dan terus juga belajar. Jadi para bapak ibu, ayo kita mulai belajar. Usia 35 baru belajar bahasa Inggris, ayo. Udah bisa bahasa Inggris mau belajar bahasa Zimbabwe, ayo. Para ibu-ibu yang lemot matematika kayak saya, yuk mulai ikut kursus-kursus online dan ikut belajar matematika. Semangat belajar itu nular, dan kita nggak bisa mengharapkan anak kita berubah kalau kita sebagai orang tua nggak mau berubah.